Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel serba-serbi Microsoft Office dan IBM Statistik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang software analisis statistik yaitu SPSS. Sama saya Saiful Anwar. So, stay tune ya. Bismillah, Assalamualaikum. Oke, di video kali ini kita akan mengupas tentang salah satu software aplikasi statistik yang sangat populer, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Tentunya software ini sudah tidak asing lagi. Nama softwarenya adalah SPSS. Yang saya gunakan ini versi 22. Kita mulai saja. Untuk yang versi terbaru detik ini, ketika saya membuat video ini, itu IBM sudah merilis versi yang ke-26. Apa bedanya? Ya, bedanya di beberapa update fitur gitu ya. Tapi untuk hanya sebatas mengolah data untuk skripsi, sekira cukup versi ini juga. Nah, ini tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi SPSS. Ini menu buka file atau membuat file baru. Nah, kalau kita ingin buat file baru, ya tinggal kita klik New Datasheet. Tapi kalau kita ingin membuka file yang sudah ada, tinggal kita pilih di file terkini atau recent file. Atau kita buka di open another file. Untuk kepentingan ini kita pilih yang new datasheet saja ya. Nah, nanti kita akan disuguhkan dua jendela. Yang pertama ini data input atau data editor, ini ya, data editor. Ada dua menunya, ada data view, ada variable view. Apa fungsinya nanti gitu ya. Nah, yang kedua ada ini disebut dengan data viewer. Jadi untuk menginput data di sini, ini data editor. Nah, ketika data Anda sudah input, lalu Anda olah dengan menu analyze di sini, salah satu rumusnya. Nah, nanti hasilnya itu akan muncul di data viewer, gitu ya. Jadi ini dua layar utama di aplikasi SPSS. Sebetulnya ada dua layar lain, yaitu syntax editor dan script editor, tapi kita tidak butuh itu. Nah, balik lagi ke layar yang pertama, yaitu data editor. Nah, di data editor ini fungsinya pertama kita menginput data, dan yang kedua kita bisa melakukan manipulasi data atau analisis data pakai menu ini nih, analyze. Ini bisa pilih salah satunya, nanti kita bahas di video-video yang lain. Nah, di menu data editor itu ada dua. Yang pertama data view seperti ini. Lalu yang kedua di data view itu yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Ini istilahnya kasus. Jadi kalau misalkan kasus 10 berarti di baris 10. Kasus ke-1 ya ini. Itu ya, untuk di data editor. Jadi ini namanya kasus. Yang kedua ini kolom. Nah, kolom itu ini namanya variabel. Defaultnya ini var defaultnya. Tapi nanti kita bisa rubah, misalkan ini dari nama, nilai, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, ini tampilan data editor, data view gitu ya. Nah, yang kedua ada tampilan variable view. Nah, sebelum kita menginput data di data view gitu ya, baiknya kita mendefinisikan dulu variabel di sini. Ya, jadi ini nomor variabel, ini variabel ke-1, variabel kedua, jadi baris itu begitu ya. Lalu ada ini atribut variabel. Jadi ada sekitar 5, 6, 7, 8, 9, 11 atribut yang dimiliki setiap variabel. Nah, pertama aturannya gini, untuk name
ini nama dari atribut. Misalkan nama kelompok data gitu ya, variabel itu ya, misalkan data nilai, data jenis kelamin, data berat badan dan seterusnya. Cuma ada aturannya di pembuatan nama ini. Kalau hanya satu kata, klik kata saja. Kalau kita ngetiknya dengan huruf kecil, yang muncul huruf kecil. Kalau kita mengetiknya dengan huruf besar di awal, yang muncul seperti itu. Jadi akan seperti ini. Kalau kita kapital semua, kapital semua. Oke. Misalkan ini nama. Lalu yang kedua, itu aturannya. Aturan yang kedua, dalam pemberian nama variabel itu, kalau ada dua kata atau lebih, itu tidak boleh pakai spasi. Misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, ini kan dua nih. Ada spasinya nih. Nah, itu tidak bisa nama variabel seperti itu. Karena kalau kita enter nanti akan ada peringatan begini. Variable name contain an illegal character. Jadi nama variabel yang tadi jenis kelamin itu mengandung karakter yang tidak dikenali oleh statistik, oleh aplikasi SPSS ini, yaitu spasi. Nah, untuk mengakalinya bisa disatukan, misalkan jenis kelamin ini, gitu ya, atau kita rubah pakai underscore, dipisah pakai underscore begini. Nah, bisa begitu. Gitu ya, itu aturan nama. Kita misalkan buat satu lagi berat. Nah, yang kedua, atribut type. Nah, ada sekitar 9 atribut kalau kita klik misalkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari sekian banyak atribut ini, kita paling menggunakan dua jenis atribut tipe variabel, yaitu string dan numerik. Kalau tipenya alfabet, itu string pilihnya. Misalkan di variabel nama, kita akan mengetikkan nama langsung. Nama Ujang, Asep, Adi, misalkan itu string. Data kualitatif. Tapi kalau datanya numerik, selain itu tipenya numerik. Gitu ya. Nah, untuk nama ini supaya kita bisa, karena kalau kalau variabel nama ini di sini kita pilihkan tipenya numerik. Nanti kalau kita ketika nama alfabet itu akan ditolak gitu kan, tipenya numerik yang kita settingnya, kayak kita tipenya string. Nah, untuk jenis kelamin ini variabelnya agak unik dibandingkan berat dan nama. Kenapa? Karena jenis kelamin itu nanti bisa dua cara penginputan datanya. Yang pertama dengan langsung mengetikkan pria, laki-laki, atau perempuan, wanita misalkan ya. Bisa seperti itu, atau pakai kategori dengan diwakili oleh numerik tertentu. Misalkan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, tentunya yang lebih praktis kan kalau yang kedua itu, jadi 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, untuk width ini jumlah karakter. Misalnya kalau kita di sini membatasi 8, berarti itu digit yang terekam di variabel ini maksimal 8. Jadi kalau ada nama 12 itu nggak akan kerekam semua. Itu kerekamnya sebagian, hanya 8 digit saja. Misalkan nama Saiful Anwar itu 11 karakter. Nah, berarti yang tidak akan tampil semuanya nanti. Jadi akan kerekam itu hanya Saiful An, 8 karakter. Nah, kalau di sini tipenya string, ini desimalnya otomatis 0. Tapi kalau tipenya numerik, itu defaultnya dipilih 2. Tapi untuk jenis kelamin kan kita tidak memerlukan desimal, jadi 0 saja. Karena nanti hanya 1 dan 2. Sementara untuk berat, ada 2 di belakang koma. Misalkan beratnya 70,5 kilo misalkan. Nah, untuk label ini keterangan. Misalkan nama ini keterangannya itu nama siswa, misalkan ya, nama siswa kelas 1. Nah, ini keterangan. Lalu untuk jenis kelamin
Misalkan ini tidak jenis kelamin, di sininya misalkan namanya gender, misalkan ini ya, atau di sinilah labelnya gender. Lalu untuk ini berat badan siswa. Nah, misalkan. Untuk value-nya ini kalau bagi variabel yang ada kategori, misalkan tadi jenis kelamin 1 untuk pria, nah ini harus diisi. Pilih yang ini, value 1, label untuk pria misalkan ya. Add. Lalu value 2, ini untuk wanita. Add. Kalau misalkan perlu 3 misalkan ya, waria. 3 untuk waria. Misalkan begitu. Tapi kan nggak ada ya. Kita hapus saja. Nah, kalau untuk menghapus, kita tinggal pilih ini, remove. Kalau mengganti, klik ini. Misalkan ini mau diganti jadi 3. Bisa. Change. Nah, gitu ya. 2, kita rubah lagi. Oke, itu untuk atribut value. Untuk missing, kita lewat saja. Defaultnya biarkan. Untuk kolom pun sama. Untuk align pun untuk string biasanya left, defaultnya untuk numeric biasanya right. Nah, untuk measure, ukuran, kalau string itu otomatis defaultnya itu nominal. Karena memang dia itu variabel kategori. Lalu untuk numeric itu ada 2, itu bisa ordinal, bisa scale. Tapi biasanya SPSS memilih defaultnya itu scale. Tapi untuk jenis kelamin itu kan sebetulnya file kategori nominal gitu ya. Nah, jadi ini kita ganti dengan nominal, walaupun kita nginputnya angka. Tapi sebetulnya ini tipe variabelnya nominal. Apa itu variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval dan rasio? Itu sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Dan untuk rasio dan tipe ukuran variabel rasio dan apa satu lagi interval, itu SPSS-nya menyebutnya dengan istilah scale, gitu ya. Untuk role itu sama, input saja defaultnya. Nah, ini variabel view. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti ini, makanya nanti kita bisa langsung ke data view. Nah, ininya jadi berubah namanya, data view. Misalkan tadi ya kita praktek, ini nama. Misalkan di sini ada 8 kan. Nah, coba kita ketik Saiful Anwar. Saiful Anwar. Oh, kan nggak bisa lagi. Karena 8 karakter. Nah, nggak bisa muncul lagi. Tuh hanya segini. Karena memang dibatasi. Tapi kalau ini misalkan kita rubah jadi 15 misalkan. Nah, baru karakternya bisa Anwar. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan Muhammad, nama gitu ya, Fadai. Nah, nggak bisa lagi, cuma segini lagi. Nah, udah. Karena lebih dari 15 karakter. Oke, jadi defaultnya ini 8. Tapi bisa diganti sesuai. Bisa disesuaikan maksud saya. Oke. Ini misalkan Agus. Nah, untuk jenis kelamin, gitu ya, tadi kan sudah, Anda bisa langsung mengkliknya 1 di sini, laki-laki. Ini langsung muncul pria, karena di sini ada view, di view ya. Nah, ini ada value label dimunculkan. Nah, kalau value labelnya tidak dimunculkan, ketika misalkan ini Novi, misalkan, itu tadi 2. Jadi kalau ini perempuan, nah, langsung otomatis 2. Laki 1, pria ya. Jadi itu, nah coba balikin lagi ya, view. Nah, value label. Jadi nanti muncul di sini. Kalau tidak dimunculkan, ini bentuk 1, 2. Begitu ya. Ini berat badan 7,50 misalkan. Nah, 7,50. Komanya berarti 70,50. Nah,
Tapi kalau ininya desimalnya tidak ada, tadi lihat desimalnya misalkan ini 0. Itu yang ini jadi dibulatkan. Jadi kalau mau ada desimal, ininya desimalnya 2. Nah, itu cara input datanya ya. Yang kedua, kalau Anda sudah punya datanya, ini untuk menghapus nih. Kalau Anda sudah punya datanya di Excel misalkan, itu bisa tinggal dikopikan saja. Misalkan saya ada data ini. Datanya sudah saya ketik di Excel. Nah, misalkan ini tinggal kita kopikan saja. Nah, sebentar. Lagi loading Excel. Nah, kita blok. Oke, cuma untuk yang gender kita tidak bisa di copy karena ini tipenya string. Sementara kita setting tadi tipenya numerik ya, jadi nanti akan tidak berhasil pas ngopi. Oke, kita kopikan ke sini, paste. Kayak gitu ya. Nah, tinggal ini, harusnya ini bukan di jenis kelamin tapi diberatin ya. Nah, kayak jenis kelamin Agus 1, bentar. Cindy perempuan 2, Novi 2, Fatih 1. Ininya kita tampilkan ya. View value label. Queen perempuan. Wawan, nah, otomatis sama Erlin, Fitri, Saiful, Farsad, Elusi, Rahma, Wildan. Nah, itu cara menginput data. Oke, saya kira untuk video kali ini mengenal sederhana saja ya cara menginput data. Kita tutup dengan cara save file ya, save file. Nah, ini filenya belum di save, kita save dulu. Namanya misalkan kita buat di sini latihan SPSS. Lalu kita buat misalkan ini nama filenya data 1 berat. Kita pilih foldernya. Open. Oke, save. Nah, ini sudah rubah data 1 berat. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.